Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menganalisis sebuah laporan keuangan bank syariah yang beranggotakan yang pertama ada Aldea Ramadhani, yang kedua Siti Nur Azizah, yang ketiga Vicky Purnandari, yang keempat Arum Rusmawati, dan yang terakhir ada Yulia Reni Anjani. Yang pertama, rasio keuangan. Rasio profitabilitas. Rasio probabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. Semakin besar angkanya, semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Kemampuan Bank BRI Syariah dalam menghasilkan dana laba bersih semakin baik di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BRI Syariah yang semuanya konsisten meningkat dengan kenaikan minimal 100% sebagai contoh rasio NOM. Di tahun 2019, setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan atau profit atau marginnya adalah 4%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerja sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 10% atau naik 2,5 kali atau 250% dari tahun 2019. Berbeda dengan BRI Syariah, kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas yang secara kompak menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sebagai contoh, rasio NOM di tahun 2019. Setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh, 21%-nya adalah keuntungan bersih untuk bank. Namun, di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 18%. Sedangkan kemampuan Bank Panin Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas yang secara kompleks menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sebagai contoh, rasio NOM di tahun 2019, setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh, 98% adalah keuntungan bersih untuk bank. Namun, di tahun 2020 mengalami penurunan yang menjadi sebesar 17%. Meskipun profitabilitas Bank Panin Syariah menurun di tahun 2020, sedangkan Bank BRI Syariah meningkat, namun kemampuan Bank Panin Syariah dalam memanfaatkan aset ini menjadi laba perusahaan yang lebih besar, atau dengan kata lain, Bank Panin Syariah outperform terhadap BRI Syariah dilihat dari rasio profitabilitasnya. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek. Semakin besar nilai rasio ini, berarti bank semakin liquid. Semakin besar dan semakin bagus pula kemampuan bank tersebut untuk membayar hutang jangka pendeknya. Kemampuan Bank Panin Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan jika dilihat dari rasio lancarnya. Namun, jika dilihat dari rasio cepatnya, dari tahun 2019 ke tahun 2020 tetap. Adanya perbedaan ini kemungkinan karena di tahun 2020 saldo penempatan di bank lain menurun, sedangkan saldo kas tetap. Di tahun 2019, Bank Panin Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 hutang lancarnya dengan kas dan penempatan sebesar Rp0,28. Namun, di tahun 2020, kemampuan tersebut turun menjadi hanya sebesar Rp0,21. Sedangkan jika dilihat dari rasio cepat, setiap Rp1 hutang lancar, bank mampu membayar atau menjaminnya dengan Rp0,03 kas dan tetap di tahun 2020 yaitu Rp0,03.
Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan Bank Panin Syariah dalam membayar utang jangka pendeknya masih bagus meski dari sisi rasio cepatnya tetap. Kemampuan Bank Panin Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan di tahun 2020 jika dilihat dari rasio lancar. Sedangkan jika dilihat dari rasio cepatnya tidak mengalami penurunan maupun peningkatan atau bisa dikatakan tetap. Sebagai contoh dari rasio lancar tahun 2019. Setiap Rp1 utang lancar dapat dijamin atau dibayar dengan Rp0,28 kas dan penempatan. Namun di tahun 2020 kemampuan bank menurun menjadi Rp0,21. Sedangkan kemampuan BNI Syariah untuk membayar hutang jangka pendek itu juga menurun di tahun 2020 jika dilihat dari rasio lancar dan rasio cepatnya. Sebagai contoh dari rasio lancar, di tahun 2019, setiap Rp1 hutang lancar dapat dijamin atau dibayar dengan Rp0,2 kas dan penempatan. Namun di tahun 2020, kemampuan bank menurun menjadi Rp0,16 saja. Jika dilihat dari rasio lancarnya, Bank Panin Syariah lebih baik daripada BNI Syariah. Rasio FDR. Rasio FDR menunjukkan besarnya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan pembiayaan. Menurut aturan dari BI, FDR Bank Syariah yang wajar ada di level 95% hingga 98%. Jika di bawah 95%, berarti bank belum mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaan. Sedangkan jika melebihi 98%, berarti bank harus menurunkan jumlah pembiayaannya atau menaikkan saldo dana pihak ketiga agar rasio kembali di range 95% hingga 98%. Selama tahun 2019, rasio FDR Bank Panin Syariah masih di bawah batas normal penyaluran pembiayaan. Hal ini menunjukkan Bank Panin Syariah belum mengoptimalkan potensi yang ada. Sehingga sebenarnya justru ada opportunity cost di sana. Dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa mendatang, tetapi tidak disalurkan. Di sisi lain, pada umumnya, bank harus memberikan bagi hasil ke pemilik dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut. Bank BNI Syariah di tahun 2019 sempat melewati batas maksimal penyaluran dana nasabah dalam bentuk pembiayaan. Namun turun drastis di tahun 2020 menjadi berada di bawah level wajar yang diperbolehkan oleh BI. Meski kedua bank tersebut di bawah batas wajar FDR, namun FDR Bank BNI Syariah konsisten lebih besar daripada Bank BRI Syariah. Sedangkan Bank Panin Syariah di tahun 2019 belum melewati batas maksimal penyaluran dana nasabah dalam bentuk pembiayaan. Namun naik drastis di tahun 2020 menjadi di atas batas maksimal yang diperbolehkan oleh BI. Sehingga pada tahun 2020, Bank Panin Syariah harus menurunkan jumlah pembiayaan atau menaikkan saldo dana pihak ketiga agar rasio kembali di range 95% hingga 98%. Berdasarkan uraian rasio likuiditas di atas, terlihat bahwa Bank Panin Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan dibandingkan BRI Syariah dan BNI Syariah. Kemudian, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki. Semakin besar nilai rasio ini, menunjukkan semakin besar hutang yang harus di-cover atau dibayar dengan modal yang dimiliki. Sehingga semakin besar nilai rasio ini, maka semakin jelek kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Rasio solvabilitas pada BRI Syariah mengalami kenaikan di tahun 2020, yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modalnya. Sedangkan BNI Syariah dan Bank Panin Syariah mengalami penurunan pada rasio DER-nya, tetapi nilai DER-nya lebih kecil Bank Panin Syariah dibandingkan dengan BNI Syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa Bank Panin Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik daripada BRI Syariah dan BNI Syariah.
dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Kemudian rasio aktivitas. Rasio aktivitas menunjukkan seberapa sering aset yang dimiliki diputar dalam operasional bank untuk menghasilkan sebuah pendapatan. Semakin sering diputar berarti semakin produktif aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan jika jarang diputar maka aset tersebut menjadi tidak produktif. Padahal nilai ekonomis terus turun setiap tahunnya sehingga ada opportunity cost jika aset tersebut tidak sering diputar dalam operasional bank. Nah, pada BRI Syariah, semakin sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Begitupun juga dengan Bank Panin Syariah. Sedangkan pada BNI Syariah, itu malah sebaliknya. Di sini terlihat dari nilai rasio aktivitas BRI Syariah dan Bank Panin Syariah yang naik di tahun 2020. Sedangkan untuk BNI Syariah itu malah turun di tahun 2020. Meski begitu, nilai rasio aktivitas BNI Syariah masih lebih tinggi daripada BRI Syariah. Tetapi jika dibandingkan dengan Bank Panin Syariah, nilai rasio aktivitasnya itu lebih tinggi daripada Bank BNI Syariah. Sehingga Bank Panin Syariah lebih sering memutar asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Sebagai contoh, pada BRI Syariah memutar aset tetapnya sebanyak 1,37 kali di tahun 2019 untuk menghasilkan Rp1. Sedangkan di tahun 2020 aset tetapnya diputar sebanyak 1,82 kali. Sedangkan pada Bank Panin Syariah menghasilkan Rp1 pendapatan, ia memutar aset tetapnya sebanyak 5,90 kali di tahun 2019. Sedangkan naik di tahun 2020 menjadi sebanyak 8,9 kali. Sedangkan BNI Syariah untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, ia memutar aset tetapnya sebanyak 8,7 kali di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 menjadi 3,64 kali saja. Selanjutnya ada rasio efisiensi. Rasio BOBO menunjukkan tingkat efisiensi dari biaya yang dikeluarkan pada bank untuk menghasilkan pendapatan. Berapa persen biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan setiap Rp1 pendapatan. Di sini untuk rasio BOBO BRI Syariah mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020. Meski masih di level 90%, untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah 0,97 rupiahnya, atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya sebesar 3% atau 0,03 rupiah. Sedangkan untuk di tahun 2020, rasio ini membaik, sehingga untuk Rp1 pendapatan, bank hanya mengeluarkan 0,91 rupiah, atau dengan kata lain, laba operasional sebesar 0,09 rupiah atau 9%. Terlihat bahwa bank kinerja membaik di tahun 2020 dari rasio BOBO meski nilainya masih cukup tinggi. Sedangkan rasio BOBO BNI Syariah dan Bank Panin Syariah justru mengalami peningkatan di tahun 2020, yang artinya bank belum mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih tinggi di tahun 2020. Pada tahun 2019 untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh BNI Syariah, biaya yang dikeluarkan adalah 0,55 rupiah atau dengan kata lain laba operasional sebesar 45% atau 0,45 rupiah. Dan di tahun 2020 untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh BNI Syariah, biaya yang dikeluarkan adalah 0,60 rupiah atau dengan kata lain laba operasional sebesar 40% atau 0,40 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh Bank Panin Syariah, biaya yang dikeluarkan adalah 0,06 rupiah atau dengan kata lain, laba operasional sebesar 94% atau 0,94 rupiah.
dan di tahun 2020, sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh Bank Panin Syariah, biaya yang dikeluarkan adalah Rp0,11, atau dengan kata lain, laba operasionalnya sebesar 89% atau Rp0,89. Terlihat bahwa bank kinerjanya belum membaik di tahun 2020 dari rasio BOPO meski nilainya rendah tetapi mengalami peningkatan. Nah, berdasarkan rasio BOPO, Bank Panin Syariah lebih efisien dari segi biaya daripada BRI Syariah dan BNI Syariah. Meskipun pada Bank Panin Syariah mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 karena untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Tetapi Bank Panin Syariah mengeluarkan biaya yang lebih kecil daripada yang dikeluarkan oleh BRI dan BNI Syariah. Rasio pertumbuhan. Rasio BVS Bank Panin Syariah mengalami peningkatan di tahun 2020, yang artinya saham pada bank tersebut baik. Rasio BVS pada BRI Syariah juga mengalami peningkatan di tahun 2020, tetapi nilainya lebih besar daripada Bank Panin Syariah. Sedangkan rasio EPS pada Bank Panin Syariah mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya laba saham pada bank tersebut menurun. Rasio EPS pada BRI Syariah juga mengalami penurunan di tahun 2020, akan tetapi nilainya lebih besar daripada Bank Panin Syariah. Selanjutnya ada market bets. Untuk rasio PER pada Bank BRI Syariah itu mengalami peningkatan di tahun 2020, yang artinya harga pendapatan pada bank tersebut itu membaik. Dan rasio PER pada Bank Panin Syariah itu juga mengalami peningkatan pada tahun 2020, akan tetapi nilainya itu lebih besar daripada Bank BRI Syariah. Kemudian rasio PBV Bank BRI Syariah itu mengalami peningkatan di tahun 2020, yang artinya kinerja perusahaan pada bank tersebut itu meningkat. Dan untuk rasio PBV pada Bank Panin Syariah itu juga mengalami peningkatan pada tahun 2020, akan tetapi nilainya lebih besar daripada Bank BRI Syariah. Kesimpulan, berdasarkan rasio-rasio keuangan yang sudah dianalisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BNI Syariah masih lebih baik daripada BRI Syariah dan Bank Panin Syariah. Meskipun secara rata, kinerja keuangan BNI Syariah di tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan BRI Syariah mengalami kenaikan. BRI Syariah memang memiliki kemampuan likuiditas yang lebih baik daripada BNI Syariah, tetapi kemampuan likuiditas Bank Panin Syariah lebih baik dalam mengelola jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan dibandingkan dengan BRI Syariah. Selanjutnya, kita akan menganalisis menggunakan CEMAL yang terdiri atas capital, asset, manajemen, equity, dan likuiditas. Capital atau permodalan dapat kita lihat di screen. Capital adequacy ratio atau CAR terdiri atas modal inti, modal pelengkap, dan modal sendiri. Kemudian aset tertimbang menurut risiko atau ATMR terdiri atas risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Kemudian untuk menghitung CAR sendiri terdapat rumus, yaitu modal inti ditambah pelengkap dibagi ATMR, dan ketemu hasil pada tahun 2019 0,01% dan di tahun 2020 0,03%. Yang kedua yaitu aset quality atau kualitas aset, terdiri atas aktiva produktif atau KAP dan cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Kemudian PPAP dibagi KAP dapat kita lihat pada tahun 2019 tertera 17,11% dan di tahun 2020 9,48%.
Kemudian, untuk menghitung rasio kualitas aset produktif, yaitu 1 dikurangi BPAP dibagi KAP, dan hasilnya pada tahun 2019 82,89%, dan tahun 2020 90,52%. Ketiga yaitu manajemen. Manajemen terdiri atas laba bersih, total pendapatan yaitu pendapatan usaha ditambah non-usaha, dan net profit margin atau NPM tertera pada tahun 2019 sejumlah 276,6% dan tahun 2020 89,59%. 4. Earning atau rentabilitas terdiri atas laba bersih setelah pajak, total aset, biaya operasional, dan pendapatan operasional. Di situ tertera hasil ROA sebesar 0,12 pada tahun 2019 dan 0,0% di tahun 2020. Kemudian hasil BOBO pada tahun 2019 tertera 238,14% dan di tahun 2020 148,94%. Yang terakhir, yang kelima yaitu liquidity atau likuiditas. Terdiri atas kas, penempatan di Bank Indonesia, penempatan di bank lain, uang lancar liabilitas atau utang pajak. Dapat disimpulkan hasilnya cash ratio atau CR atau current ratio pada tahun 2019 sebesar 301,90% dan di tahun 2020 sebesar 211,31%. Kemudian total pembiayaan, simpanan nasabah, simpanan bank lain, dana syirkah temporer, dan dana pihak ketiga. Dapat dilihat financing to deposit ratio atau FDR sejumlah 101,48% pada tahun 2019 dan 111,71% di tahun 2020. Selanjutnya adalah perbandingan kinerja perusahaan. Di sini terdapat dua perusahaan yaitu Bank Panin Syariah dan BRI Syariah, di mana dari sisi rasio KAR kecukupan modal BRI Syariah sangat sehat melebihi dari batas yang diminta. Sedangkan Bank Panin Syariah jika dilihat dari sisi rasio KAR modal yang dimiliki Bank Panin Syariah sangat jauh dari batas minimal aturan dari BI. Dari sisi rasio KAP, dapat disimpulkan bahwa aset yang dimiliki BRI Syariah tergolong sebagai aset yang sangat berkualitas, sedangkan dengan aset yang dimiliki oleh Bank Panin Syariah pada tahun 2019 tergolong sebagai aset yang tidak sehat. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga Bank Panin Syariah memiliki aset yang berkualitas. Dari sisi manajemen BRI Syariah, ada perbaikan kinerja perusahaan dalam mengelola usahanya terlihat dari rasio NPM yang meningkat di tahun 2019 ke tahun 2020. Sedangkan pada Bank Panin Syariah, kinerja perusahaan dalam mengelola usahanya menurun di tahun 2019 ke tahun 2020. Akan tetapi, masih berada di batas yang diminta sehingga jika dilihat dari sisi manajemen Bank Panin Syariah, memiliki NPM yang sangat sehat. Dari sisi earnings pada BRI Syariah ada perbaikan kinerja tetapi masih tergolong ke dalam kinerja yang sangat tidak sehat karena belum memenuhi aturan dari BI. Sedangkan pada Bank Panin Syariah di tahun 2020 mengalami penurunan pada ROA-nya namun ada perbaikan kinerja pada tahun 2020. Tetapi Bank Panin Syariah masih tergolong ke dalam kinerja yang tidak sehat karena belum memenuhi aturan yang diberikan oleh BI. Dilihat dari sisi likuiditas pada BRI Syariah memiliki kemampuan yang baik dalam membayar hutang jangka pendeknya.
Begitu juga pada Bank Panin Syariah memiliki kemampuan perusahaan yang baik untuk membayar hutang jangka pendeknya, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Bank Panin Syariah masih tergolong memiliki kemampuan yang sangat sehat. Namun, jika dilihat dari sisi pembiayaannya, Bank Panin Syariah belum mengoptimalkan kinerja perusahaannya karena belum memenuhi aturan yang diberikan oleh BI. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis dari rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja BRI Syariah bisa dikatakan lebih baik daripada Bank Panin Syariah. Karena kinerja dari BRI Syariah sebagian besar sudah memenuhi aturan yang diberikan oleh BI. Saran, Bank Panin Syariah diminta agar fokus untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dan meningkatkan daya saing. Bank ini harus bisa mengembangkan produk-produk yang dimiliki sehingga kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan bisa menonjolkan kelebihan yang dimiliki oleh bank ini agar dapat diterima oleh masyarakat. Sekian dan terima kasih atas presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.